Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana. Kalau rakyat bisa dimintain KTP, KK, slip gaji, sampai fotokopi macam-macam buat daftar sekolah, maka pertanyaan untuk ijazah presiden seharusnya nggak bikin Republik mendadak panik berjamaah. Ironinya begini, rakyat wajib jujur di setiap urusan, tapi begitu rakyat minta negara jujur balik, mendadak semua pejabat tegang kayak ketahuan nyontek. Padahal yang diminta publik itu bukan rahasia negara, bukan data intelijen, hanya satu dokumen biasa dari dunia kampus, ijazah sarjana. Tapi kalau dokumennya milik presiden, tiba-tiba berubah jadi harta karun yang kalau dibuka katanya bisa bikin negara goyah. Narasinya makin aneh ketika Komisi Informasi Pusat, lembaga negara, memerintahkan UGM untuk membuka dokumen ijazah resmi. Bukan untuk diumbar, cuman untuk diverifikasi. 2 minggu pun cukup. Tapi, apa jawaban UGM? Bukan baik kami siapkan, tapi diam, menolak, dan bersembunyi di balik istilah kedaulatan akademik. Kedengarannya sih heroik. Sayangnya, konteksnya memalukan. Karena kalau dokumen itu benar, lengkap, dan rapi, kenapa harus takut diperiksa dan diverifikasi? Tidak ada lembaga yang panik terhadap kebenaran. Yang biasanya panik adalah lembaga yang sedang menjaga kebohongan. Sementara kelompok yang meragukan ijazah datang dengan data pembanding. Tanggal yang tidak sinkron, arsip hilang, dokumen administratif tidak ada, testimoni berubah-ubah. Apakah semua itu pasti benar? Tidak. Tapi, apakah negara sudah membantahnya secara meyakinkan? Belum. Sama sekali belum. Yang kita hadapi sekarang itu bukan teori konspirasi. Yang kita hadapi adalah kekosongan jawaban. Dan di titik ini, mari jujur, publik masih belum tahu apakah ijazah Presiden Jokowi itu benar-benar otentik, atau kita sedang menyaksikan salah satu kebohongan paling mahal dalam sejarah Republik Indonesia. Jangan marah pada rakyat yang bertanya, marahlah pada sistem yang membuat pertanyaan sesederhana ini berubah jadi ancaman bagi negara. Kalau negara sebesar Indonesia saja takut mengaudit satu ijazah, bagaimana kita bisa berharap hukum ditegakkan untuk korupsi triliunan? Kalau sebuah dokumen sarjana saja dianggap tabu untuk diperiksa, untuk apa kita punya institusi negara? Saya bahas analisis lengkapnya di YouTube Kitty Kirana. Kalau kamu masih percaya negeri ini pantas punya pemimpin yang jujur, tonton sampai habis dan jangan biarkan pertanyaan sesederhana ini dibungkam. Karena kejujuran itu bukan hak istimewa, itu adalah syarat dasar untuk sebuah republik. Jadi Jokowi itu bukan Jokowi Dodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Jokowi Dodo. Jadi presiden ke-7 itu? Iya, bukan Jokowi Dodo aslinya. Kan ada 4 pertanyaan di benak saya. 1, orangnya asli, ijazahnya asli. Orangnya asli, ijazahnya palsu. Orangnya palsu, ijazahnya asli. Atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Nah, ternyata yang keempat ini yang mendekati kebenaran. Orangnya itu palsu, ijazahnya juga palsu, dibuat palsu, gitu loh. Jadi Jokowi itu bukan Jokowi Dodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Jokowi Dodo. Jadi presiden ke-7 itu? Iya, bukan Jokowi Dodo aslinya. Waduh, perlu saya buka dalam forum ini karena saya selalu bicara dengan fakta. Kebenaran itu harus disampaikan, gitu. Mau saya buka sekarang? Saya jadi bingung nih. Ini pemirsa pengen saya buka nggak ini? Soalnya kalau dibuka ini bisa membuat chaos katanya. Tapi nggak buka aja dong. Ini ada album alumni apa itu kamu baca? Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1957 sampai Februari 1988. Nah, ini sih kayaknya pernah berkeliaran di medsos juga ya. iya, tapi ya. orang nggak perhatian. Kalau saya perhatikan ada sesuatu ini di balik buku itu. Coba di close up di nomor terakhir. Halaman 280. Coba di close up, siapa namanya? Itu ada seorang Fotonya sering beredar. sosok yang berkacamata. Iya, fotonya sering beredar, tapi disebut orang lain namanya. Itu juga kamuflase itu mengalihkan supaya orang nggak perhatian terhadap dokumen ini. Jadi kamu baca coba, Mike. Nama Jokowi Dodo. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya seluruh rakyat pasti mengatakan ijazah Jokowi palsu ya, kecuali Termul dan kliennya. Nah, kalau asli kenapa harus takut tengokan saja ya, kenapa buang-buang duit? Nah, dan waktu memang sulit mempertahankan dan kesalahan. Ya, jadi tangkap Adili Jokowi Praktino LPB dan juga Makzulkan Gibran Fufufafa. Nah, mantap Jokowi mbak ininya betul ya. Keren, yang bisa saja tidak punya jujuran, yang asal diminta asli ijazahnya susah sekali. Nah, negara belum mana selama masih Jokowi berkuaca Cikarang, makin parah rakyat. Presiden baru masih takut sama Jokowi dan Polri.
Ya, pengadilan juga sulit mempertahankan kebohongan ya. Jokowi dan Gibran seperti negeri ini nggak ada sekolah sama lari keluar. Negeri yang nggak ada pelajaran Pancasila. Nah, intinya negeri dipimpin manusia-manusia, laknatnya musibah tidak membuat hati mereka sadar. Nah, teman-teman ya, betul-betul sekali kalau rakyat yang datangnya kurang lengkap ya, fotokopi 30 macam legalisir dan aslinya, giliran pemimpin yang diragukan ijazahnya, semua diam DPR. Ya, Polri diam, Kejagung diam ya, dan juga dan lain-lain. Nah, teman-teman ingin dilihat yang DRS apa RIR ya? Yang ingin dilihat dosen pembimbingnya itu yang betul siapa ya? Nah, orang yang jujur tidak pernah takut. Dia takut kebohongan, takut dengan kebenaran. Penegak hukum tidak berlaku untuk keluarga Mulyono ya. Betul apa kata Mbak Cantik dan cerdas ini. Tidaknya ijazah SMA wajib dimaksudkan. Semoga DPR tidak buta dan tuli terhadap permasalahan ini. Nah, bangga punya Cantik ini di Indonesia. Coba stasiun TV manggil ya. Ini perempuan cerdas biar termu berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Kalau jujur semuanya gampang ya. Tidak sejauh ini masalah ini kalau sudah jujur pada berita ini. Nah, ini pemerintahan gak mau menantang negara. Ngurus ijazah aja gak becus ya. Jadi negara lain lama rakyatnya yang bikin malu. Nah, Konoha negaranya yang bikin malu rakyatnya ya. Undang-undang jam diubah ya. Lulus SMA sederajat atau lulusan luar negeri sudah menjabat gubernur atau wali kota. Ya, jadi teman-teman memang Jokowi sudah jeli jahatnya terencana. Ya, karena Jokowi gubernur, Asam Sulfat wali kota dan terancam kurang umurnya ya. Jadi layak kok banget kalau di atas bohong ya. Satu tubuh rusak semua don kita waras saja ojo ODG jama ya. Rakyat juga muak muntah ya. Mumen tidak mendengar tiap hari ada terus ya, tidak komen kalau presiden dan wakil ijazah saja tidak ada. Kok bisa ya negara rusak secontohnya koruptor membeludak koyo jamur. Nah, mantap ya, bongkar teruslah ijazah dua-duanya, jangan tanggung ya sekarang supaya cepat selesai. Rakyat sudah muak masalah ijazah ini, bukan heboh sampai ke negara lain juga tahu negara terbesar ini goncakan sama ijazah ya. Kenapa pemerintah kan gak bisa menuntaskan dan mendamaikan mana yang benar mana yang salah? Harus terbuka ya umum supaya rakyat tahu siapa yang tukang bohong itu. Nah, teman-teman paling parah seperti hukum Tifat ya, berani mengatakan ijazah Jokowi palsu. Ini yang menjadi madalan penjadi bruet ya. Mau marah sudah pasti. Dia yang marah dirinya sendiri. Siapa suruh tidak mau tunjukkan sudah ijazahnya. Ingat, dengan mati juga kalau sudah mati, ijazah pasti dibuang. Sampai masih lebih berharga. Sampah plastik bisa didaur ulang. Makanya kita semua anak bangsa, mari kita bahu-membahu mengisi kemerdekaan ini. Nah, teman-teman, 7 turunan tak selesai menceritakan ijazah palsu dan tidak berijazah. Berdoa saja agar pengadilan benar-benar objektif dan adil dalam memutuskan masalah-masalah ini ya. Tutup semua lembaga pendidikan dan nggak berguna ijazah bisa kita beli ya. Yang penting banyak duit, halal atau haram, yang penting bisa beli ijazah palu kampret. Nah, teman-teman, rakyat dipaksa patuh dengan panturan, tapi giliran rakyat meminta kepatuhan, penguasa yang berbicara polisi, jaksa, dan para pengacara itu mendapatkan pejabat itu bajingan penipu. Kasus ijazah ini memang kasus paling memalukan buat negara ini. Ya, kasus yang begitu mudah sampai bikin satu Indonesia jadi berisi. Ya, nah, ternyata banyak oknum pejabat jadi pecundang pada kasus ijazah Jokowi. Ya, mbaknya kok cerdas dan berani, seharusnya ya begini rakyat Indonesia harus kritis demi bangsanya negara. Intinya negara sudah membohongi rakyatnya karena negara membiarkan ini berlarut-larut ya. Inilah selama ini kita merdeka, kunci putar balik.
undang-undang semua. Dengar pemerintah kritik ada yang muda ini, ya. Omongan sangat masuk di akal. Nah, kita melamar kerja saja diminta ijazah, KTP dan lain-lain, atau dilegalisir lagi. Ini tunjukkan ijazah asli gitu saja kok repot ya. Malah rakyatnya yang nanya dipenjarakan. Semakin bulat semakin yakin bahwa ijazah TSB Jokowi itu palsu. Ya, gimana negara kita bisa maju kalau orang yang ingin saling menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kasus ijazah Jokowi, sudutnya Prabowo harus turun tangan. Tapi presiden nggak mau kasus sesuai semboyan hidup Joko Widodo. Nah teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.